Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini Ibu akan ngasih materi tentang wawasan wiyata Mandala. Terlebih dahulu Ibu di sini akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Herni Setiowati, guru bidang studi bahasa Indonesia. Wawasan wiyata Mandala. Di situ tertulis wawasan wiyata Mandala SMP Nasional Malang. Pengertian wawasan wiyata Mandala yaitu dari kata wawas berarti pandangan, tinjauan, konsepsi, cara pandang. Wiyata pengajaran yang berarti juga pendidikan. Mandala berarti lingkaran atau bundaran atau lingkungan. Yang keempat, wiyata Mandala berarti lingkungan pendidikan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi di sini wawasan wiyata Mandala berarti di mana sekolah itu merupakan tempat lingkungan mencari ilmu dalam proses belajar mengajar secara langsung. Jadi tadi sudah Ibu sampaikan di situ adalah wawasan wiyata Mandala itu tempat di mana sekolah merupakan tempat belajar, proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, wawasan wiyata Mandala itu memiliki 7K: keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan. Ibu akan mengupas di sini keamanan, kenyamanan. Siswa akan merasa nyaman apabila sekolah itu tempat yang aman dari tempat aman untuk peserta didik. Contohnya seperti gurunya yang ramah, siswanya yang baik-baik, sopan santun, dan semuanya itu. Dan apabila siswa itu akan masuk sekolah, otomatis di situ siswa akan memberi salam terhadap guru, semua guru atau karyawan SMP Nasional. Yang kedua yaitu kekeluargaan, saling menjaga, saling melindungi satu sama lain antara siswa satu, antara siswa yang lain, dan guru sebagai seorang ibu yang membimbing peserta tersebut. Yang ketiga yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan di sini siswa harus siap disiplin tentang mematuhi tata tertib sekolah, menjalankan apa yang ingin dilaksanakan dalam proses belajar mengajar tersebut. Kerindangan itu yaitu sekolah di mana tempat yang sejuk, nyaman dalam menerima suatu pembelajaran atau siswa yang mengadakan permainan, lingkungan aman, lingkungan yang bersahabat bagi siswa. Selanjutnya yang ke-6, kebersihan itu yang utama, karena kebersihan itu pangkal dari iman. Kebersihan itu bisa menyangkut tentang kesehatan juga. Selanjutnya keindahan. Indah dikatakan indah apabila ruangan tersebut akan terlihat sangat rapi, sangat bersih, sehat, dipandang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang pertama yaitu dibentuk piket-piket per kelas setiap hari.
kerja kelompok, bagaimana suatu kelas itu dipandang lebih sejuk. Contohnya lagi, oh ada tanaman-tanaman yang menghiasi ruangan, atau di sebuah kelas itu dekat dengan taman-taman yang membuat mata itu menjadi segar untuk menerima pelajaran. Dan ketertiban di sini siswa harus tertib dalam hal berpakaian, dalam hal tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu contohnya, tertib dalam berpakaian, bersepatu sesuai dengan hari dan sebagainya. Selanjutnya, komponen peran wawasan Wiyata Mandala. Peran kepala sekolah. Di sini ada peran guru, peran sivitas akademik. Peran kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Di sini kalau ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh guru atau masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh BK ataupun tatib ataupun masalah itu harus diselesaikan kepala sekolah, ya kepala sekolah otomatis akan bertindak di situ untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Apapun itu, proses belajar mengajar, permasalahan dan sebagainya. Selanjutnya peran guru. Peran guru itu yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku, menjadi tauladan di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Kenapa seperti ini? Karena guru itu sebagai cermin, contoh peserta didik atau di dalam masyarakat. Selanjutnya peran sivitas akademika, yaitu tentang tata usaha sekolah, itu merupakan mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai bidang tugas masing-masing dan melayani siswa, seperti itu. Selanjutnya, peran murid. Yang utama murid selain belajar tugas itu ya, tugas belajar dengan tekun, harus juga menaati tata tertib yang di sekolah. Jadi di sini seorang siswa tidak boleh melanggar apapun yang sudah ditentukan sekolah itu. Selanjutnya, selain tertib dalam hal tadi sudah Ibu sampaikan di awal, harus tertib berpakaian, tertib cara berpakaian yang baik bagaimana, selalu pakai dasi, sepatu, baju dimasukkan, itu sudah termasuk tata tertib dan tidak melanggar tata tertib yang lainnya. Contohnya seperti membolos, itu juga melanggar tata tertib juga. Terus selanjutnya, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah. Walaupun siswa itu tidak diajar guru, kalau di SMP itu adalah guru bidang studi, sedangkan SD kan biasanya guru kelas. Jadi di sini di SMP walaupun guru itu nggak mengajar, oh yang mengajar, contoh Ibu tidak mengajar kelas 7,
contohnya seperti itu. Tapi kalau ketemu otomatis kalian harus tetap menyapa dengan baik, salam dengan baik, seperti itu. Dan sopan santun tidak hanya terhadap guru, sopan santun itu juga dengan karyawan ataupun petugas yang ada di sekolah, walaupun itu tidak mengajar ya. Contohnya kan tadi sudah tukang kebun, ya harus tetap sopan. Petugas TU juga harus menyampaikan dengan bahasa halus, sopan santun, seperti itu. Itu cermin seorang murid yang hormat dan sopan. Dan tetap yang utama itu yaitu menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun berada. Jadi seorang murid itu tugasnya selain itu tadi menjaga tata tertib, belajar, sopan santun dengan siapapun, juga menjaga nama baik sekolah. Bagaimanapun caranya. Contohnya yang tidak menjaga atau perselisihan dengan sekolah lain, otomatis di situ siswa tersebut akan menjatuhkan sekolah. Harus saling hormat dan menghormati, sayang, walaupun itu bukan satu sekolah, tetap kita harus menjaga hubungan baik, sopan yang baik, tingkah laku yang baik, seperti itu. Dan menjaga nama baik keluarga, seperti itu, supaya seandainya ada masalah, kalian kalau ada masalah jelas orang tua dipanggil, otomatis di situ orang tua mendapat, kalau dipanggil karena jelek, otomatis orang tua kena jeleknya. Tapi kalau dipanggil prestasi, itu adalah kebanggaan keluarga. Selanjutnya peran masyarakat sekitar, di situ mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar, memberi saran dalam proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Di situ masyarakat akan menjaga, di mana masyarakat itu salah satu kalau ada sesuatu pasti akan ada laporan ke sekolah. Untuk itu kalian harus menjaga tadi yang ibu sudah bilang, yaitu menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya di sini mungkin lokasi, bukan lokasi ya, itu namanya kalau SMP nasional, biar tahu, biar kenal, karena kalian anak-anakku di situ otomatis akan menjelaskan mulai dari depan sekolah, biar tahu kalian depan sekolah ada pos satpam. Selanjutnya ada ruang kepala sekolah, ruang staf, ada lagi ruang TIK komputer, biasanya ada ujian online di situ, dan pembelajaran komputer. Selanjutnya ruang UKS, dan di situ ada hasil karya anak-anak, prakarya, pelajaran prakarya dan pelajaran seni budaya masuk di situ. Hasil anak-anak, ruang musola, dan depan musola biar tahu oh daerah mana itu, di tempat yang bagaimana. Di sini ada prestasi siswa SMP nasional, memang harus terpasang seperti itu supaya kalian tahu, untuk memotivasi siswa supaya berprestasi. Kalian supaya oh aku bisa berprestasi di SMP nasional Malang. Oh iya, prestasinya nanti akan dipasang seperti itu, nama juga ada di situ. Selanjutnya ruang kelas, mulai kelas 8, kelas 9, kelas 7 itu berderet-deret seperti itu. Selanjutnya ada ruang pramuka. Ruang pramuka itu biasanya untuk koordinasi kegiatan pramuka.
Selanjutnya ruang lab IPA dan ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan itu untuk peminjaman buku fiksi, non fiksi, buku pelajaran. Sedangkan lab IPA itu untuk kegiatan percobaan mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya Ibu juga harus menyampaikan juga yaitu kantin, ruang kantin. Ruang kantin itu untuk menyediakan makanan-makanan sehat bagi siswa-siswi SMP Nasional Malang. Selanjutnya lapangan untuk kegiatan pembelajaran mulai ekskul dan pembelajaran olahraga. Kamar mandi selalu disiapkan, alhamdulillah di sini kamar mandi selalu bersih dan harum untuk siswanya, tapi tidak harus kerasan di kamar mandi, anak-anak tidak ya mainan. Selanjutnya sudah selesai. Untuk itu sekian dan terima kasih Ibu. Atau apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.